Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di hari Sabat ini, di hari Minggu. Kita mau ngapain ya kira-kira? Oh iya, kita mau beribadah. Ayo kita semua menyiapkan hati untuk memuji Tuhan, untuk memanjatkan ibadah yang sejati yang diterima di hadapan Tuhan. Kalian sudah siap? Pasti sudah mandi, sudah duduk rapi, sudah cantik dan ganteng-ganteng. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami dapat hadir dan juga di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Kiranya Allah Bapa terimalah ibadah kami untuk jadi ibadah yang sejati, yang berkenan di hatimu. Kiranya Roh Kudus hadir di setiap rumah kami. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau ngapain ya biasanya? Ada yang bisa jawab? Ya? Oh iya, kita harus memuji Tuhan, kita harus memanjatkan lagu. Nah lagu yang pertama yang akan kita nyanyikan adalah Haleluya, 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 Haleluya. Kalian tahu kan lagu itu? Nah, lagu yang kedua yang kita nyanyikan adalah ke-12 murid Yesus. Ayo kita semua menghafal ke-12 murid Yesus. Kita belajar ya. Kita pelan-pelan belajar. Yang sudah hafal nyanyinya yang bagus. Nah, yang belum hafal pelan-pelan kita belajar. Minta papa mama juga ajarin. Oke, yuk kita mulai. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya dance dengan hati yang sukacita. Oke? Yang dipilih dengan undi. Mari kita menghafal ke-12 murid Yesus, Simon, Petrus dan Andreas, Yakobus, Yohanes anak Zebedius.
kalian semua kan sudah memuji Tuhan barusan. Siapa yang nyanyinya pintar? Allah Bapa di atas melihat loh, iya kan? Kalian tahu kan? Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Kiranya Allah Bapa, puji-pujian kami dapat menyenangkan hatimu, dapat menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya berkatilah Ibu Guru Joan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar merupakan firman murni yang daripada Engkau, yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tema firman untuk bulan ini adalah iman terhadap Yesus. 2 minggu lalu kita sudah membahas Bartimeus, orang buta yang disembuhkan. Minggu lalu firman dari Ibu Kristina tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Wow, luar biasa sekali bukan Tuhan Yesus kita? Ketika kita percaya kepada Yesus, anak Allah yang sejati, kemudian menerima firman-Nya di hati kita, maka segala kelemahan kita dan sakit penyakit kita pun akan ikut disembuhkan juga. Peristiwa hari ini terjadi di Kana. Dulu Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat di sana, di mana air berubah menjadi anggur. Sudah tahu kisah ini kan? Nanti minta papa dan mama ceritakan lagi ya. Sebelum Yesus sampai di Kana ini, Yesus tidak mampir terlebih dahulu ke Nazaret, kampung halamannya. Setelah dari Samaria, jauh-jauh, Yesus langsung ke Kana di Galilea. Nazaretnya dilewatin Yesus. Waduh, kenapa ya? Padahal sambil jalan satu arah sudah dekat sekali kan? Tapi malah Yesus pergi lebih jauh lagi, sampai ke Kana. Nazaretnya dilewatin. Kenapa ya? Itu karena orang-orang Nazaret tidak menanti-nantikan Yesus. Mereka tidak menyambut Yesus. Dan mereka juga tidak menerima perkataan Yesus di hati mereka. Mereka menolak Yesus. Makanya di Nazaret, Yesus tidak melakukan satupun mujizat di sana. Tentang Nazaret, Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Sedangkan di ayat selanjutnya, dikatakan kalau orang-orang Galilea itu menyambut Yesus. Hari ini bagaimana ya caranya kita menyambut Tuhan Yesus? Yesus adalah firman Allah itu sendiri kan? Berarti kita harus bersikap yang baik waktu firman disampaikan. Kita harus mendengarkan dengan baik, duduk yang baik, konsentrasi, tidak sambil mengerjakan yang lain. Maka itu sama artinya dengan kita sedang menyambut Yesus. Kalau kita menantikan firman, menyambut firman, dan menerima firman Tuhan di dalam hati kita, maka sama seperti pegawai istana hari ini pun, kita bisa menerima mujizat Tuhan. Amin. Nah, bagaimana sih cerita di pembacaan hari ini? Hari ini bercerita tentang seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Sakitnya bukan sakit batuk pilek biasa, atau badannya sakit pegel-pegel karena kebanyakan main. Tapi sakitnya parah banget, sampai-sampai mau mati. Nggak tahu penyebabnya apa. Bapaknya sudah kasih anaknya obat ini itu. Pasti sudah bawa juga ke dokter sana, ke dokter sini. Tapi tidak sembuh-sembuh juga. Jadi dia sangat sedih, hampir putus asa. Waktu itu dia mendengar kalau Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi waktu dia mendengar Yesus ada di Galilea, ia berangkat dari Kapernaum pergi untuk menemui Yesus.
Jaraknya jauh loh, sekitar 25 kilometer. Kalau jalan kaki biasa, bisa 3 hari perjalanan waktunya. Tapi demi agar anaknya bisa sembuh, ia segera berangkat untuk menemui Yesus. Ketika sudah bertemu dengan Yesus, ia memohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kemudian pegawai istana itu memohon dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ia berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Akhirnya dengan satu patah firman, Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kemudian pegawai istana itu segera percaya firman yang Yesus katakan itu. Lalu kemudian ia pergi. Waktu pegawai istana itu dalam perjalanan pulang ke rumahnya, hamba-hambanya datang kepadanya dan mengabarkan kalau anaknya hidup. Kemudian pegawai istana itu bertanya, "Kapan anak itu mulai sembuh?" Kemudian hamba-hambanya menjawab, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah pegawai istana itu kalau pada jam itulah waktu Yesus berkata bahwa anakmu hidup. Lewat peristiwa itu, akhirnya ia dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Jadi lewat peristiwa ini, kita percaya bahwa firman Yesus sangat berkuasa kan? Padahal Tuhan Yesus tidak pergi menemui anaknya yang sakit, tapi cukup lewat sepatah firman saja. Asal percaya, maka anaknya disembuhkan. Jadi kita jangan meragukan firman Tuhan ya. Kita harus percaya dan berkata amin untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Karena Ia Bapa kita yang di sorga kan, orang tua kita di dunia ini aja tahu segala apa yang kita butuhkan. Ada tidak yang orang tuanya diam aja waktu kalian bilang lapar, mau makan? Atau ada tidak yang orang tuanya diam aja waktu lihat kalian bajunya sudah kekecilan? Nah, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu kalau kita membutuhkan semuanya itu kan. Maka Allah Bapa kita di surga pun pasti akan menyediakannya. Oleh karena itu, misalnya ada yang sakit, ketika kita mendengarkan firman dan berdoa meminta kepada Allah Bapa dengan hati yang percaya, maka Allah Bapa pun akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Oleh karena itu, kita harus mendengarkan firman dengan baik ya. Seperti ayat hafalan minggu lalu, bagaimana caranya supaya iman bisa timbul. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mendengarkan firman dengan baik, maka itu sama dengan kita menyambut firman Tuhan, seperti orang-orang di Galilea tadi. Makanya di situ Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Kemudian kita harus punya iman yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa sambil mengucap syukur. Nah, sampai di sini ya firman yang Pak Guru sampaikan. Allah Bapa memberkati kalian semua. Kita akan tutup dengan berdoa ya. Sambil kita berdoa juga untuk persembahan. Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang telah kami terima hari ini. Kiranya Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang taat dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu juga kami percaya firman-Mu dan dapat menganggap dengan berharga firman Allah Bapa. Kiranya lewat firman hari ini pun kami dapat memiliki iman yang baik,
yang dapat percaya sekalipun kami tidak melihat. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan setiap persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperluas penyebaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau berkati pekerjaan dan usaha dari orang tua yang telah menyiapkan persembahan ini dengan penuh rasa syukur. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kalian kiranya dapat menjadi anak-anak yang berkenan di mata Tuhan dan hidup di mata Tuhan. Sekarang kita mau menutup kebaktian ini dengan doa Bapa kami. Ayo kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.